Bersamaan kita dalam Lintas Makassar Pagi untuk sesi dialog interaktif pagi hari ini dengan topik kita memaksimalkan kawasan tanpa rokok ya. Dan sudah terhubung melalui line telepon di kesempatan pagi ini ada Bapak Profesor Dr. Alimin Maidin sebagai ketua dari Hasanuddin Kontak, sebuah LSM ya bisa dikatakan seperti itu yang fokus pada penegakan aturan seputar kawasan tanpa rokok dan juga mengaktifkan kampanye-kampanye seputar penghentian kebiasaan merokok ya. Kita sapa beliau. Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Alimin. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, Hasanuddin Kontak ini sudah sering kita lihat atau kita baca, kita saksikan kampanye-kampanyenya seputar penegakan aturan khususnya kawasan tanpa rokok dan juga penghentian kebiasaan merokok ini ya Prof ya. Nah sejauh ini apakah dari pantauan Hasanuddin Kontak, apakah penerapan Perda nomor 4 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok ini sudah cukup tersosialisasikan ke masyarakat Prof? Kalau bicara tentang sosialisasi sudah lama, Iya. tetapi implementasinya itu yang masalah. Oke, implementasi yang bermasalah di mana masalahnya, Prof? Ya, masalahnya adalah komitmen pemerintah dan masyarakat tidak bertemu, sehingga apa yang disosialisasikan oleh pemerintah dan apa yang terjadi di masyarakat menjadi gap, sehingga tidak maksimal seperti yang kita inginkan. Ini berarti pemerintah maunya penerapan aturan, tapi masyarakat nggak mau. Mungkin seperti itu, Prof ya? Ya, sama-sama tidak penuh komitmen. Oke. Kalau komitmen pemerintah juga tidak terlalu seperti yang diharapkan. Nah, kalau komitmen pemerintah yang bagus itu harus terus-menerus dan non-stop. Ini kalau orang Makassar dalam batu-batuan. Datang-datangan ya. Ya. Jadi padahal kalau seperti Hasanuddin Kontak kan terus-terus itu yang dikerja. Iya. Komitmen. Iya. Itu apakah karena kendala dari pemerintah, mungkin kurangnya anggaran, atau mungkin ada kendala-kendala lain yang sempat dikomunikasikan ke Hasanuddin Kontak, Prof? Karena pelobi industri rokok itu yang luar biasa. Sehingga orang-orang key person itu dia sudah mendahului kita. Sehingga ke Hasanuddin Kontak juga mengalami banyak kendala di dalam implementasi. Kita kalau sosialisasi ya tidak masalah. Tapi begitu masih implementasi itu kendalanya. Oke. Kawasan tanpa rokok itu kan banyak kendala dalam implementasi. Tapi kalau sosialisasi tidak ada masalah. Cuma kalau implementasi ya itu bermasalah. Oke, pada saat implementasi nih Prof, kan saya pernah melihat ya kegiatan yang dilakukan oleh Hasanuddin Kontak itu menempelkan stiker ini kawasan tanpa rokok di tempat-tempat kerja, sekolah, ruang publik. Tapi sampai di situ saja. Iya, tapi partisipasi masyarakat sendiri kayaknya kurang ya untuk mengingatkan bahwa maaf Pak, ini kawasan tanpa rokok misalnya seperti itu. Ini Makassar ini itu kan orang Makassar bilang pemberani. Jatuh tidak doang. Jadi kalau dia merokok, atau larangan merokok, dia berdiri di situ malam merokok. Kalau dikasih tunjuk, malah dia bilang, kenapa tegas? Buka uang betul, saya punya uang juga, saya makan. Oke, berarti. Jadi kalau tidak ada ketegasan yang komitmen luar biasa dari pemerintah, nggak akan jalan-jalan. Meskipun itu kepentingan masyarakat sendiri. Karena masyarakat kita ya tidak terdidik atau terdidik tetapi sudah terbiasa teracuni oleh rokok. Sehingga dia tidak bisa keluar dari genggaman rokok. Oke, Prof, tadi sebelum acara ini kami sempat buka sesi opini publik ya, ada beberapa masyarakat yang sempat bergabung. Itu diantaranya ada Pak Wahyu di Makassar, di Sungguh Minasa Goa. Ini sebetulnya
perokok itu orang yang perasa menurut beliau ini ya, karena beliau ini Iya. mantan perokok berat. Kalau sudah ada Iya. yang kipas-kipas di depannya, apalagi mengarah ke asap rokoknya itu biasanya langsung menyingkir. Itu satu sisi ya, tapi ternyata di sisi lain ada juga masyarakat yang menanggapi kawasan tanpa rokok itu justru dengan nantangin ya. Kenapa ini uang saya bukan uang kamu misalnya seperti itu. Iya. Nah, Itu. ini secara kultural ini apakah memang masyarakat kita sebagian seperti itu atau sebagian seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi bahwa ada rasa ada apa perasa gitu ya para perokok ini, jadi kalau sudah ada yang kipas-kipas itu menyingkir dengan sendirinya, apalagi kalau diingatkan wah ini kawasan tanpa rokok ini Pak. Ya, jadi perokok itu memang macam-macam tipenya juga. Iya. Ada yang dia punya perasaannya bagus, ada yang juga kebal, ada yang tengah-tengah, Iya, iya. in between. Jadi seperti kalau naik PT-PT, Iya. ibu-ibu sudah teriak-teriak banyak satu-satu, wah dia tidak peduli. Mulai dari tukang supirnya merokok sampai penumpangnya, kasihan ibu-ibu. Karena hampir 100% ibu-ibu itu kan tidak suka asap rokok. Iya. Tetapi kalau di Makassar, waduh, susah sekali karena supir PT-PT-nya, penumpang laki-lakinya itu tidak punya perasaan. Balas seperti yang dikatakan tadi itu Bapak dari Goa. Tapi kenyataannya lebih banyak yang tidak. Oke. Berarti kita masih perlu lagi kira-kira apa ya bentuk sosialisasi supaya masyarakat itu sadar bahwa ini loh bahaya merokok. Kalau saya yang paling penting itu adalah komitmen pemerintah setempat. Kalau komitmen pemerintah setempat bagus, itu pasti bisa seperti Kulon Progo, Jogja, komitmen pemerintahnya yang tegas dan bagus. Kalau kita punya komitmen pemerintah wali kota ini setengah hati. Oh iya, ngomong tentang komitmen pemerintah, ini jadi ingat salah satu contoh yang disampaikan penelpon tadi dalam opini publik Pak Prof. Ini bahwa di desa Bone-Bone ya, Enrekang, itu bahkan jadi percontohan untuk WHO, desa percontohan oleh WHO. Itu sudah 20 tahun yang lalu. 20 tahun, bahkan sudah 20 tahun ya. Itu memang mungkin bisa digambarkan Prof, memang pemerintahnya tegas memberikan hukuman misalnya buat yang merokok atau seperti apa? Jadi kalau Bone-Bone itu dimulai dari kepala desanya Aluki Yayen yang tidak suka merokok. Kemudian dia kembangkan itu peraturan, dia bikin peraturan desa. Iya. Kemudian diterima oleh masyarakat, maka sebuah orang yang merokok itu diberikan hukuman. Hukumannya itu membersihkan. Oh, hukumannya bukan denda tapi membersihkan ya? Membersihkan. Dan ditonton oleh masyarakat, jadi malu kan? Oke. Kalau mau merokok, silakan merokok sebelum masuk di desa itu. Jadi dia malu ya kalau sanksinya sanksi sosial seperti itu ya. Baik, Prof, kita coba terima penelpon ini Prof ya pagi ini. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Melani. Baik, Pak Abdullah Sewang, silakan Pak Abdullah. Ada Prof Alimin dari Hasanuddin Kontak, silakan Pak. Iya, saya ini Pak Prof. Ya. Saya tetap pakai masker. Bukan sama. mengingat lagi COVID, tetapi saya menjauhi bau asap rokok. Iya. Ya, jadi Asap sama. rokok itu terlalu Bukan hanya tajam. masker rokok, tapi Bagi masker kita lain orang juga COVID. dekat-dekatnya di situ. Jadi saya itu pakai masker untuk menghindari orang perokok. Wah, itu bagus. Karena asap rokok itu tajam sekali dari penciumannya dari kita itu. Jadi memang kalau ada orang tidak suka merokok dan ada orang perokok di situ, sampai dia membom muka, bersin apa itu berarti dia tidak suka sekali itu bau rokok itu. Jadi memang seharusnya kalau ada tempat keramaian, tolong orang perokok jangan merokok karena mengganggu orang banyak itu bau asap rokok. Saya dulu perokok sekali, tapi setelah tahu bahwa memang asap rokok itu dikatakan perokok kalau ada terkena asapnya perokok masif, iya. Perokok pasif ya. Iya, jadi saya minta kepada orang banyak jangan
merokok di situ. Baik. Saya kira itu Baik. ratifikasi. Pak Abdullah, terima kasih pendapat Ya, Anda. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ternyata Pak Abdullah ini salah satu dari sekian banyak orang yang di masa tuanya ya menerima akibat dari kebiasaan merokok. Baik, Prof, silakan Prof, ada tanggapan mungkin untuk Pak Abdullah Sewang? Nah, saya kira kalau masyarakat seperti Pak Abdullah itu bagus itu. Supaya bisa melindungi diri, tidak perlu menyalahkan orang lain. Ya. Karena susah kalau kita salahkan orang lain. Di Makassar itu, Pak Bambangan Natolo. Bambangan Natolo. Jadi, kalau pakai masker, itu bagus, saya salut itu. Sekalian masih jaga-jaga dari COVID. Baik. Bagus itu Pak. Kalau saya juga sampai sekarang masih tetap saya pakai lagi di masker. rumah sakit di Bayu masih pakai masker juga. Oke. Baik, Prof, ini kan pemerintah yang mengeluarkan aturan nomor 4 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok. Harapannya apakah dari aturan ini pemerintah juga nanti menurunkan sanksi misalnya seperti yang diterapkan di Bone-Bone atau seperti apa nih supaya KTR ini bisa terimplementasikan di masyarakat? Mestinya begitu, mestinya seperti itu. Tetapi tidak keluar itu terus. Sebenarnya yang harapan kita hanya satu, supaya iklan rokok itu jangan seenaknya, harus mengikuti aturan yang sudah ada dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ataupun oleh sesuai dengan peraturan pemerintah setempat. Tapi kenyataannya iklan rokok di Makassar tidak bisa beraturan di mana saja dia mau tempel, termasuk tempat-tempat larangan merokok KTR. Itu kan minimal 6 tempat tidak boleh. Yang pertama adalah di tempat-tempat umum seperti bus, rumah sakit, tidak boleh 500 meter, dari tempat-tempat pendidikan, dari tempat main anak-anak, tempat umum yang lainnya seperti di Pantai Losari. Tetapi di Makassar tidak boleh di tengah jalan, ini semua di Makassar semua dapat. Rumah sakit, di sekolah, di tempat main anak-anak, di pantai. Jadi tidak ada yang dilaksanakan di Makassar. Baik. Harapannya kita adalah bahwa kita bisa itu keluar perwali tentang itu pelaksanaan bagaimana mengatur reklame rokok untuk melindungi anak-anak kita yang sesuai penelitian kami itu 30% sepertiga dari anak-anak kita itu merokok gara-gara iklan rokok. Oke. Jadi ini juga sebetulnya penerapan kawasan tanpa rokok itu juga untuk mensosialisasikan ke anak-anak ya bahaya merokok seperti itu Pak Prof ya. Anak-anak kita paling penting. Kalau untuk merokok biarkanlah, toh akhirnya mati. Tapi anak-anak kita adalah anak-anak generasi cerdas. Buktinya semua. Siapa yang mau gantikan Yusuf Kala, Yusuf, Habibie, dan seterusnya banyak sekali orang-orang cerdas di Sulawesi Selatan. Kalau saya sebutkan ini tidak habis-habisnya. Sayangnya ini saat ceramah di rumah sakit Siloam Bali dalam lagu 5 menit tidak harus ceramah jadi tidak bisa. Tapi bahwa anak-anak kita itu ada calon-calon pemimpin bangsa yang hebat dan kita pemakan kita. Tidak boleh anak-anak kita itu terkontaminasi dengan rokok sehingga otaknya menjadi kerdil atau perkembangan otaknya tidak maksimal gara-gara diracuni oleh racun-racun rokok. Baik, Prof. Hasanuddin Kontak selaku LSM yang concern terhadap perkara merokok ini ya. Ini apakah juga sudah menyampaikan tadi semua yang sudah Prof sampaikan dampak-dampak dari merokok kepada legislatif mungkin atau kepada eksekutif untuk sekalian mengeluarkan aturan tentang sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi Perda nomor 4 tahun 2013 ini, Prof? Ya ada sanksinya itu kan kalau merokok seperti itu ada denda 1 juta, ada kalau yang industri tapi tidak diimplementasi ya? Itu sampai 10 juta, tidak ada. Implementasi ya? Tidak. Sayang sekali kalau begitu.
Baik, Ya. Prof, kita undang kembali pendengar kita yang ingin bergabung, silahkan di 0821 3333 9440. Saya jadi penasaran ini sebetulnya tanggapan dari pemerintah selaku pihak yang mengeluarkan Perda nomor 4 tahun 2013 ini, sampai-sampai perdanya tidak dipatuhi, itu kira-kira gemesnya sampai di mana ya? Tapi kita belum terhubung dengan pihak pemerintah. Saya undang kembali pendengar yang ingin gabung ya, silahkan di 0821 3333 9440 ya. Ya, ini ada Pak Herman di Makassar. Hasanuddin Kontak itu sama saja dengan perpanjangan tangan pemerintah karena Hasanuddin Kontak yang mensupervisi kawasan tanpa rokok. Ini apakah benar seperti ini, Pak Prof. Alimin? Kami tidak menerima 1 sen pun dari pemerintah. Dana kami dibiayai oleh Bloomberg Union dari Amerika untuk perang melawan rokok. Jadi tidak benar kalau kami perpanjangan tangan. Justru kami yang kasih uang itu pemerintah supaya bisa melawan. Oke, jadi mohon maaf saya harus berbicara di sini karena harus ceramah di Siloam, Rumah Sakit Siloam ini di Bali. Saat ini, Prof ya? Ya. Baik, Prof. Mohon maaf untuk waktunya. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, demikian perbincangan singkat kami dengan Prof. Alimin ya, dari Hasanuddin Kontak ya. Dan tadi Prof. Alimin sudah menyampaikan bahwa Hasanuddin Kontak itu dibiayai langsung oleh Bloomberg, lembaga dari Amerika, bukan pemerintah. Jadi batasannya hanya sampai pada sosialisasi saja. Baik, pendengar, kita jeda dulu sejenak, sebentar kita akan balik lagi masih di Lintas Makassar Pagi, sesi dialog interaktif. Ada ragu di hati lagi bila kau ucapkan, tiada risau di kalbu bila kau ungkapkan. Usah bersembunyi di balik senyuman bila hati sedang dalam kebimbangan. Katakan saja kalau terpaut hati. Usah menyendiri rasa malu di hati. Yang paling indah kan kau alami.
ataupun bercermin di dalam lingkaran belan raya, itulah membantu gejolaknya kalbu. Katakanlah saja, jangan kau bimbang jua, dendangkan dalam nada indahnya cinta. Katakanlah saja, jangan kau bimbang jua, dendangkan dalam nada indahnya cinta. Ku ikuti angin, zaman berlalu, ke masa silam terbayang pilu, ketika sinar meredup labu. Sisa-sisa wajah menanam semut, di lubuk hati menggenggam rindu akan cita-cita yang dulu layu. Ku berlari bebas menembus waktu, tinggalkan hati tiada menentu, dambakan selalu masa depanku, kan pasti kembali satu. Berlari bebas menembus waktu, tinggalkan hati tiada menentu, dambakan selalu masa depanku, kan pasti kembali satu. Kini penuh harap tak akan ragu, sejak terbuka hari baru, bulan tekad hati untuk melaju. Oh, oh. Berlari bebas menembus waktu, tinggalkan hati tiada menentu, dambakan selalu masa depanku, kan pasti kembali satu. Berlari bebas menembus waktu, tinggalkan hati tiada menentu, dambakan selalu masa depanku, kan pasti kembali satu. Berlari bebas menembus waktu, tinggalkan hati tiada menentu, dambakan selalu masa depanku, kan pasti kembali satu. Kembali satu dari Krakatau Band yang sudah bawa kita 25 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami masih temani Anda di Lintas Makassar Pagi untuk sesi kali ini tentang dialog interaktif kami seputar
penegakan kawasan tanpa rokok ya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda boleh gabung ya di 082133339440, memaksimalkan kawasan tanpa rokok yang memang ternyata belum maksimal. Perdanya sudah ada sejak tahun 2013. Kalau dihitung-hitung sampai 2022 hari ini itu sudah 19 tahun, tapi ternyata 9 tahun maksudnya ya, 19 tahun. Sudah 9 tahun dan ternyata masih belum maksimal. Yang mungkin perlu kita ketahui apakah memang selama perda ini ada lengkap dengan sanksi hukumnya, yaitu tadi Prof. Alimin menyampaikan denda hampir 1 juta ya buat yang melanggar kawasan tanpa rokok. Ini apakah sudah pernah ada masyarakat yang dikenakan denda seperti itu? Dan masalahnya adalah kita belum mendapatkan data untuk mereka yang sudah dikenakan sanksi penegakan perda kawasan tanpa rokok. Mengacu pada perda nomor 4, Perda Kota Makassar nomor 4 tahun 2013, ada 7 tatanan kawasan tanpa rokok yang diatur dalam perda ini, diantaranya fasilitas kesehatan, yang kedua sekolah, yang ketiga tempat bermain anak, yang keempat tempat ibadah, yang kelima angkutan umum, yang keenam tempat kerja, dan yang ketujuh adalah tempat umum lainnya. Tercatat tempat kerja khususnya di instansi pemerintahan itu paling dominan melakukan pelanggaran, dan fasilitas kesehatan menjadi kawasan yang cenderung patuh menerapkan perda kawasan tanpa rokok. Miris ya, karena kantor pemerintahan justru menjadi instansi pemerintahan justru menjadi yang paling dominan melakukan pelanggaran dibandingkan dengan 7 tatanan kawasan yang lain. Jadi seharusnya kan pemerintah nih yang mengeluarkan aturan, para ASN, apakah itu PNS ataupun P3K, seharusnya yang menjadi unsur utama penegak dari aturan ini. Nah, sekarang kita butuh data nih dari dinas terkait, misalnya Dinas Kesehatan mungkin, atau unsur penegak aturan dari pemerintah Kota Makassar yaitu Satpol PP. Apakah sudah pernah ada unsur masyarakat atau unsur dari pegawai pemerintahan yang dikenakan sanksi maksimal 1 juta rupiah untuk mereka yang melanggar kawasan tanpa rokok? Ada 7 kawasan yang sudah kami sebutkan tadi, dan tidak main-main ya, dendanya sampai 1 juta rupiah. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Alimin Maidin tadi dari Hasanuddin Kontak, sebuah lembaga non-government yang melakukan supervisi terhadap penegakan aturan kawasan tanpa rokok. Nah, kita masih terus menantikan untuk bisa terhubung dengan narasumber selanjutnya, dan tentunya kita masih bersama di Lintas Makassar Pagi, sesi dialog interaktif. Kau lantunkan seluruh kesedihanmu, senandung kerinduan yang tiada hilang. Mencoba bertahan walau asa itu semakin ada, tiada pernah hilang walau waktu kan terus berjalan. Wow, oh, 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 oh. Dan angin pun berbisik akan harapan, redakan kerinduan yang semakin dalam. Oh, mencoba bertahan walau asa itu semakin ada, tiada pernah hilang walau waktu kan terus berjalan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Coba rasa cintaku di dada. Sesungguhnya cukup lama rinduku ku tunda. Wadinda, oh cintaku, coba renungkan aku rindu padamu. Coba bertahan walau asa itu semakin ada. Sudah pernah hilang walau waktu kan terus berjalan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Adinda, coba rasa cintaku di dada. Sesungguhnya cukup lama rinduku ku tunda. Adinda, oh cintaku, coba renungkan aku rindu padamu, jangan ragu. Baik pendengar, selanjutnya kami terhubung dengan narasumber berikut ini. Ya, kami bersama dengan Dr. Arif Santoso, Ketua Persatuan Dokter Paru-Paru yang sudah berada di ujung telepon. Sayang sekali terputus ya. Kita coba menghubungi kembali beliau untuk berbincang di kesempatan pagi hari ini dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Adinda sayang, Adindaku, cintaku, rinduku, cintaku, rinduku, Adinda sayang, cintaku. Lintas Makassar Pagi. Baik, kita sudah terhubung kembali dengan Dr. Arif Santoso. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Arif. Malam, wabarakatuh ya Pak. Baik, selaku Ketua Persatuan Dokter Paru-Paru di kesempatan pagi hari ini kita berada dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi, Dok. Dok, ini kalau kita melihat kan upaya pemerintah ini sudah sepertinya ya sudah cukup maksimal, sudah ada perda tentang kawasan tanpa rokok, kemudian ini diharapkan bisa mengurangi perokok anak ya yang kabarnya ini meningkat peningkatannya sekitar untuk usia 10 sampai 18 tahun itu peningkatannya sekitar 9,1% dari populasi kita. Nah, Dok, menurut dokter apakah perda tentang kawasan tanpa rokok ini cukup efektif untuk menurunkan tingkat perokok anak yang belakangan ini meningkat, Dok? Dan sebenarnya kalau masalah rokok ini kan sudah masalah lama ya. Ya. Belum selesai juga. Dan sih harusnya efektif. Dan saya termasuk yang mendukung pemerintah itu kawasan tanpa rokok. Harusnya memang benar itu. Dan memang sudah ada gitu kan. Persoalannya sekarang PRD itu kan hanya tarik kertas saja. Masalah itu adalah penegakan aturan itu. Itu yang belum saya lihat. Belum saya lihat. Jadi orang masih bebas saja merokok di mana-mana. Rumah sakit hanya orang merokok di rumah sakit. Di halaman rumah sakit semua. Malah yang tidak merokok tabu gitu. Jadi saya pikir memang kan sudah ada perdanya. Jadi saya harap pemerintah provinsi kota atau apa yang bertanggung jawab itu mensosialisasikan dan memang ditegakkan itu perda. Sehingga misalkan dalam sekian waktu lah, misalkan minggu ke 1 bulan atau apa, mesti harus sosialisasi masif lagi, apalagi di hari yang hari tembakau ya, itu sebagai momen gitu kan, menegakkan itu aturan lagi, untuk diingatkan gitu, karena yang terjadi di lapangan itu masyarakat benar tidak tahu kalau ada perda itu ya.
Oke, berarti masyarakat masih banyak yang belum tersosialisasikan adanya perda ini ya, 7 kawasan yang tanpa rokok. Tapi begitu karena perilaku masyarakat terhadap rokok pasti nggak berubah. Coba kita survei di rumah sakit lah yang memang harusnya ini tempat-tempat makan apa semua. Intinya lebih banyak yang merokok daripada yang tidak merokok gitu ya. Sekarang apa namanya yang dilarang di mana? Misalkan di halaman dari parkiran rumah sakit itu kok harusnya kan tidak. Nah, anak-anak ini kan mencontoh saya melakukan orang dewasa. Mau diedukasi kayak bagaimanapun juga itu anak-anak. Kalau dicontohkan semua masa depannya dengan cara seperti itu, ya dia pasti akan meniru. Makanya masalah rokok itu tidak akan selesai. Sehingga dampak terkait merokok pun juga tidak akan selesai. Kalau bertanya kan masalah nggak ada, syukur kita apresiasi dengan itu gitu ya. Ya jadi masa dilakukan. Bahkan di kantor pemerintah juga. Kalau kita jalan aja gitu di kantor pemerintah. Pelanggaran tertinggi juga justru di kantor pemerintah nih, Dok. Sarangnya perokok itu kantor pemerintah. Gitu. Ya kan? Oke. Saya apa namanya banyak pasien-pasien yang kalau sudah sakit karena merokok itu datang saya ya, sudah juga bisa paham gitu ya. Belum kalau kita juga berkunjung atau di kantor pemerintah sama ya seperti itu memang perilakunya gitu. Nah, jadi harus diawal dari situ. Oke. Perdanya ada tapi implementasinya tidak maksimal. Ini apakah karena tidak ada tidak dijalankan sanksi sesuai dengan aturan perda ini, Dok? Ini saya mau boleh dapat info nggak nih, Dok? Karena saya belum terhubung dengan pihak pemerintah, jadi saya nggak tahu nih apakah sudah ada unsur elemen masyarakat yang disanksi karena melakukan pelanggaran terhadap aturan perda ini. Misalkan gini, saya aja pun Mbak ya, kalau ada orang merokok itu saya juga tidak tahu ini melanggar tidak gitu. Apalagi kita mau melaporkan misalkan. Salah kita yang dikelola nanti kalau kita melakukan merokok. Ada orang merokok yang tidak merokok gitu kan. Okay. Jadi itu implementasinya gitu. Ini misal nih, Dok ya, Dok mohon maaf, ini misal ya di rumah sakit ya, misalnya dokter lagi praktek nih di rumah sakit, terus lihat kan rumah sakit udah pasti ya kawasan tanpa rokok karena fasilitas kesehatan, negur gitu, terus abis itu tetap merokok, itu apakah serta merta diberikan sanksi? Karena saya baca-baca di sini aturannya itu sanksi, ada teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, ada denda administratif Rp50.000. Itu apakah sudah dokter pernah dengar kabar nggak? Apakah sudah pernah ditegakkan aturan sanksinya ini, Dok? Saya secara detail itu PP memang saya tidak baca. Yang saya lihat itu yang ditempel biasanya di rumah sakit apa semua bahwa merokok akan dari gitu kan? Iya. Gitu loh. Itu kan yang ditempel gitu kan. Tapi saya pernah punya pengalaman saya pribadi. Iya. Jadi waktu itu dari rumah sakit, ya salah satu rumah sakit yang inilah ya, yang harus jadi. Saya pakai bed dokter gitu ya. Memang waktu saya nggak pakai dokter. Orang merokok itu di tempat yang ada tulisannya dilarang merokok. Yang ada tulisannya perda itu. Terus satu merokok di sini. Saya dimarahin, Mbak. Saya malah sampai dipukul. Iya. Ada videonya sama itu. Saya mudah-mudahan sama disimpan. Iya. Malah dia bilang, saya laporkan loreng nanti. Belum. Laporan aja, Pak, saya bilang. Yang jelas, apalagi satpam datang, semua datang, yang baru dia tenang gitu. Jadi, resiko kita untuk menegur baik-baik orang merokok itu kadang-kadang berujung dengan hal seperti itu, gitu. Keselamatan malah, gitu. Nah, ini harus disosialisasikan secara masif, gitu kan. Karena kalau perda dibuat kemudian ditaruh begitu saja, ya orang lupa. Jadi memang harus continue ya, Dok ya, supaya masyarakat paham ya. Betul. Karena masyarakat kita suka lupa, gitu. Jalan aja dilanggar, gitu kan. Yang jelas aturannya aja dilanggar ya, gimana yang belum tersosialisasi seperti perda kawasan tanpa rokok ini. Dok, selain unsur pemerintah, unsur mana lagi nih yang perlu untuk mendukung pemerintah agar masyarakat lebih tersosialisasi tentang perda kawasan tanpa rokok ini, Dok?
Kalau apa namanya pasti yang pertama pemerintah, yang kedua aparat pemerintah, Aparat ya. Oke. kemudian organisasi-organisasi profesi, peneliti, ya itu harus apa namanya organisasi profesi kayak dokter spesialis, ya, Mm-mm. kemudian perawat, ya, nah terus akademisi, terus berkolaborasi untuk membuatkan itu. Bukan dilarang merokok, tapi diatur. Diatur Gitu. tempatnya. Mhm. Ya kan, mana kawasannya boleh merokok, mana kawasan tidak boleh merokok. Kampus misalkan, kampus nggak boleh masa akademisi merokok. Itu kan mungkin harusnya kan itu juga. Kalau mau merokok ya silakan kampus, mungkin harusnya seperti itu. Oke. Ya. Oke. Saya perlu Kayak gitu. saya perlu dengan Satpol PP nih kayaknya ya, Dok ya, supaya bisa clear nih apakah sudah ada penegakan yang masif gitu dari pihak pemerintah ya, Dok ya. Nah, sepertinya begitu. Sepertinya begitu, Harus Pak. diskus lah. Gitu ya. Oke. Kalau dari Persatuan Dokter Paru ini se-Sulsel atau se-Kota Makassar ini, Dok? Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan ya, Oke, se-Sulawesi Barat, Sulawesi Barat dan Selatan, Barat, Ya. Tenggara ya. Nah, ini kalau dari kegiatan-kegiatan sosialisasi mungkin dari perhimpunan ini apakah sudah cukup sudah cukup intens gitu, Dok ya? Sebenarnya kan kita kan langsung terkait dengan merokoknya itu, dan pasti kalau kita kan kaitan dengan penyakit-penyakit akibat rokok ya, Mm-mm. pasti itu. Sebenarnya kita bisa lah. Saya juga pernah kok menghadiri diskusi istilahnya LSM gitu yang masyarakat tembakau ya kita beradu argumen boleh-boleh aja gitu. Saya malah senang dengan seperti itu karena kita bisa melihat politiknya ya. Oke. Sudah pernah berdiskusi dengan masyarakat tembakau ya, Dok ya? Apa ya? Saya lupa nama anunya. Yang jelasnya Apa, ada SM-nya itu. perhimpunannya juga ya. Karena Iya. Karena kalau kita kan tadi sesi opini publik sebelum ini, Dok, pada pukul 7 tadi kita sempat ngobrol dengan pendengar kita, itu ada yang kasih masukan kalau memang pemerintah mau masyarakatnya tidak merokok atau tidak perokok anak itu tidak meningkat jumlahnya, ya ditutup aja pabrik rokoknya. Terus ada yang menanggapi bahwa kalau menutup pabrik rokok itu kan pekerjanya ribuan orang ya, itu bisa jobless pengangguran semua. Jadi agak dilema juga nih pemerintah. Terus memasukkan cukai terbesar juga kabarnya dari rokok ya. Nah ini jadi buah si malakama nih untuk pemerintah. Sebenarnya gini, Mbak, Iya. itu kan logika yang dibangun aja gitu. Mm-mm. Sebenarnya itu kan kita punya strategi untuk itu kan gampang aja sebenarnya gitu loh. Iya. Tergantung kita mau apa. Masa kerjaan misalkan. Memang mungkin tidak bisa masif. Tapi kalau dimulai dari sekarang mungkin 10 tahun ke depan berokok. Ya. Oke. Menciptakan lapangan kerja di sektor lain gitu kan itu bisa aja. Mm-mm. Tapi kalau tidak dimulai ya nggak akan dimulai. Satu cukai misalkan. Cukai saya pernah bahas gitu ya tahun 2019 kalau nggak salah. Itu pendapatan cukai karena 173 triliun gitu kan. Ya. Tapi jangan lupa ya yang menduduki burden atau beban terbesar di BPJS itu penyakit akibat rokok, Oh. kanker, stroke, jantung, darah tinggi. Itu puluhan triliun yang dikeluarkan untuk itu. Itu baru penyakitnya. Belum dampak sosial, belum dampak produktivitasnya. Kita tidak hitung itu. Contoh, kalau orang stroke, Mbak, Iya. biaya pengobatannya di BPJS itu akibat stroke itu mungkin sekitar triliun kalau nggak salah itu angka tahun berapa itu. Itu biaya pengobatannya. Tapi kemampuan produksinya orang itu bagaimana? Iya. Kan tadi itu. Iya, otomatis hilang ya. Anggaplah misalkan 1 juta orang kena stroke dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Itu ada di beban keluarga. Iya. Dia tidak bekerja, tidak produktif. Beban keluarga. Kita tidak pernah hitung itu berapa. Yang kita hitung cuma beban penyakit aja sudah 10 triliun. 10 Jadi sebenarnya 173 triliun cukai rokok itu. Kalau di head dengan Pak akibat rokok terkait penyakitnya, produktivitasnya, dan seterusnya. Rugi gitu. Iya. Sakitnya permanen. Cancer ya permanen gitu. Iya. Ya kan? Nah, ini info ini yang belum tersampaikan ke masyarakat bahwa ternyata kalau dihitung cukai rokoknya saja dengan pengobatan untuk mereka yang sakit disebabkan karena rokok itu bisa habis ya, bisa malah minus ya. Kalau itu harusnya ada ya, Mbak. Ada menghitung baik-baik itu gitu ya. Harus berani gitu loh. Iya. Artinya silakan orang jualan rokok, kita jualan data gitu ya.
misalkan gini Mbak, saya banyak yang harus kalau dari praktek, saya tanya gini, Mm-mm. Bapak sakit gitu ya, ada sakit paru-paru misalkan, Iya. kemudian saya tanya gitu kan, "Nah, ini obatnya harganya mungkin sekitar 500-an. Waduh dok, saya nggak bisa ini obat segitu. Saya, Pak, Bapak merokok enggak? Merokok. Saya tadi berapa bungkus? 2 bungkus. Ini anggaplah untuk beda ya. Yang 2 bungkus kali 50.000 kali 30 sudah 1,5 gitu loh. Ya, per bulan. Ya kan? Iya. Nah, sekarang itu baru pengeluarannya Bardenaz terhadap kebutuhan rumah tangga sudah segitu. Menghabiskan hampir lebih barangkali ya penghasilannya mereka. Itu mereka nggak beban gitu. Iya. Nah, tadi kan ketika sakit beli obat beban. Nah, itu yang kita masakan seperti itu. Beli rokok mampu, beli obat tidak mampu. Nah, seperti itu kan kita tidak pernah istilahnya apa ya, hitung gitu. Itu terkait tadi beban rokok tadi gitu. Oke. Penghasilannya yang harusnya banyak. Ya saya setelah kan saya memang orangnya suka menanya hal seperti itu ya. Mm-mm. Banyak orang yang kesulitan buku anaknya pada sekolah apa semua kalau ditanya gitu ya. Anaknya nggak sekolah karena kesulitan dia, tapi dia merokok. Tapi dia merokok. Oh, oke. Bungkus sehari itu Pak, kalau satu bungkus sehari 25.000 kali 30 sudah 6.000 minimal kan. Iya. Nah gitu loh. Oke. Nah ini seperti ini kan edukasi seperti ini yang tidak dilakukan, sehingga enak-enak aja dia merokok pada saat ini dia membawa pada kebutuhan yang wajib, ya dia tidak sanggup gitu. Oke. BPJS dari apa, nah gitu. Bayar iuran BPJS tidak mampu nggak? Tapi Di merokok mampu. Ya. Oke. Baik, ini perlu sekali ya menjadi apa sosialisasi untuk masyarakat ke masyarakat bahwa kalau diperbandingkan sebetulnya tetap aja rugi kalau Anda merokok dan untuk negara juga ya, bahkan karena tadi yang soal cukai rokok saya baru terbuka nih pemikiran bahwa cukainya sekian triliun, terus biaya BPJS kan masyarakat kalau sakit biaya BPJS-nya selain dari iuran yang dibayarkan itu juga dari alokasi dana dari pemerintah ya. Jadi ya impas lah. Untung-untung kalau nggak minus ya. Tapi kayaknya minus nih kalau datanya segitu tadi yang disampaikan oleh dokter. Iya. Biaya cukainya kan ini yang tahun 2019 Pak ya, 2018 itu 173 triliun gitu, pokok harian ini di internet ya. Nah, penyakitnya sudah 30-40 triliun gitu lah, budget beban BPJS. Hitung-hitung. Oke, jadi ya mudah-mudahan semakin banyak orang yang sadar ini bahwa bahaya dari merokok itu bukan cuman karena sisi kesehatan tapi juga sisi ekonomis kita ya yang Ya, terdampak. Jadi jangan dihitung ada 1.000 bukan rokok. Strategi dari 10 tahun yang lalu kalau kita mau fight dengan rokok bisa aja gitu loh. Apa namanya di switch dari perusahaan rokok perusahaan apa bisa aja. Baik, Dr. Arief Santoso, terima kasih inspirasinya pagi ini, Dok. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua dan saya selaku orang media nih, seharusnya media seperti RRI, TVRI dan mungkin media-media lain swasta ataupun pemerintah ini bisa lebih banyak lagi mengkampanyekan untuk berhenti merokok dengan data-data yang disebutkan, perbandingan-perbandingan yang dokter sebutkan tadi ya, supaya masyarakat lebih bisa tercerahkan lagi dan lebih peduli pada hal-hal yang urgent, semisal pembayaran premi BPJS atau untuk biaya sekolah anak, biaya rumah tangga dan seterusnya, dibandingkan menghabiskan uang hanya dibakar percuma dan tidak ada manfaat sama sekali ya. Baik, terima kasih banyak Dok. Sekali lagi kita nanti coba komunikasi selanjutnya ya untuk bisa lebih mensosialisasikan keburukan dari merokok ini, Dok. Oke, Pak. Baik, sampai jumpa Dok. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, demikian kebersamaan kita dengan Dr. Arief Santoso, Ketua Persatuan Dokter Paru-Paru se-Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ya, yang sudah menginspirasi kita bahwa ternyata kalau dihitung-hitung ya, yang menyebutkan bahwa
kalau pabrik rokoknya ditutup nanti bisa terjadi pengangguran besar-besaran, ya nggak serta-merta ditutup seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Dr. Arief Santoso tadi, bahwa penutupannya itu bisa bertahap, bisa dialihkan ke pekerjaan yang lain. Kemudian juga soal cukai rokok yang ternyata menurut data tahun 2018 cukai rokok itu sekitar 73 triliun rupiah, namun ternyata untuk biaya penyakit yang disebabkan oleh rokok itu justru mencapai 30 sampai 40 triliun rupiah yang dibayarkan oleh BPJS. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa BPJS itu memang iurannya dibayar oleh masyarakat ya, tapi ketika proses klaim terjadi, maka tidak semuanya yang dibayar oleh masyarakat itu digunakan, tapi justru ditambah juga dari alokasi dana dari pemerintah yang tentunya diambil dari APBD. Salah satu sumber APBD-nya adalah cukai rokok tadi yang hanya 73 triliun, sementara pengobatan BPJS untuk penyakit-penyakit yang disebabkan karena merokok itu bisa puluhan triliun dalam setahun. Itu baru dampak dari pengobatannya, tapi belum terhitung juga dampak dari ketidakmampuan atau terhentinya produktivitas masyarakat setelah terkena penyakit yang disebabkan karena merokok, misalnya terkena stroke, itu hampir bisa dipastikan mereka akan kehilangan pekerjaan dan tidak menjadi produktif ya. Walaupun ada sekian 0, sekian persen lah yang masih berusaha untuk memproduktifkan dirinya dengan melakukan berbagai macam kegiatan agar bisa tetap berpenghasilan walaupun sudah memiliki keterbatasan akibat dari penyakit yang disebabkan oleh merokok. Dan pendengar, saya masih menantikan ya untuk terhubung dengan perwakilan dari pemerintah, apakah itu dari Satpol PP atau dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makassar. Mungkin ada yang sedang menyimak siaran ini, nanti bisa gabung juga ya di dialog interaktif ini, sekedar menyampaikan bahwa pemerintah sudah berbuat loh, sudah ada perda, sudah ada penegakannya, sudah ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar aturan ini. Kalau saya lihat aturannya itu Perda nomor 4 tahun 2013 bab 11 sanksi pidana setiap orang atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok. Jadi kawasan tanpa rokok itu ada 7 tadi disampaikan, yaitu fasilitas kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum lainnya itu tercatat sebagai kawasan tanpa rokok. Jadi penanggung jawabnya itu akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan atau pasal 22 Perda nomor 4 tahun 2013, tetapi dengan sengaja tidak mematuhi sanksi administrasi tersebut atau meneruskan pelanggarannya, maka bisa dipidana. Jadi ini bisa masuk unsur pidana ya, dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi untuk Anda pengelola fasilitas kesehatan, kemudian sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang tidak mematuhi perda ini, maka bisa dikenakan sanksi teguran pertama, kemudian teguran tertulis, setelah itu ada denda, dan kalau masih tetap tidak mematuhi sanksi administrasi tersebut maka dan meneruskan pelanggarannya, maka bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah ya. Nah, inilah perda yang seharusnya ditegakkan dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi jumlah perokok anak yang kabarnya meningkat sebesar 9,1% untuk populasi usia 10 hingga 18 tahun. Baik, pendengar, sambil menantikan untuk terhubung dengan narasumber selanjutnya di menit-menit terakhir ini, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ya. Kita nikmati dulu yang berikut ini. Di suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuat
kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya, oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, Cinta pada jumpa pertama. ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta, terasa bahagia saat jumpa. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta, Terasa bahagia saat jumpa. ini kan cinta pada jumpa pertama. Tak mampu ku menghindar dari getaran ini, dan ku menyadari Dulu terasa dikala diri ini ingin jumpa, ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana. Pendengar sayang sekali, saya tidak dapat terhubung dengan unsur pemerintah seputar penegakan aturan Perda nomor 4 tahun 2013 untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah seputar penegakan Perda nomor 4 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok. Diharapkan masyarakat juga menyadari perannya sebagai masyarakat dengan menaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan penegakan aturan sekali lagi membutuhkan sanksi ya, agar aturannya bisa dipahami dan bisa diimplementasikan oleh masyarakat. Sayang sekali kalau lembaga non-government seperti Hasanuddin Kontak dan juga Persatuan Dokter Paru-Paru se-Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, ini hanya mereka yang melakukan sosialisasi terhadap aturan perda ini. Baik, pendengar, saya tuntaskan kebersamaan kita dalam Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini, hari yang terakhir di bulan Mei, 31 Mei 2022 Selasa. Kita akan jumpa lagi di edisi Lintas Makassar Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar Pagi. Dari tadi mondar-mandir kenapa sih, Pak? Gini Bu, selama pandemi usaha kita omsetnya turun dan kita telat bayar iuran JKNKIS 4 bulan. Gimana ya? Kata tetangga kita ikut rehab aja. Rehab, rehabilitasi. Rehab itu program BPJS Kesehatan yang memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKNKIS secara bertahap. Bener Bu. Iya Pak, kita peserta JKNKIS pekerja bukan penerima upah. Dengan tunggakan lebih dari 3 bulan bisa ikutan program rehab ini. Oh. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan. Caranya Bu? Tinggal daftar di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Nah, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan kita aktif kembali. Alhamdulillah ada kemudahan pembayaran tunggakan iuran JKNKIS. Ibu mau download aplikasi mobile JKN dan masuk ke menu program rehab untuk bayar tunggakannya secara bertahap. Manfaatkan program rehab, rencana pembayaran bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKNKIS.
Dengan gotong royong semua tertolong. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan pemutaran lagu Indonesia Raya. Lintas Makassar Siang. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Teringatku di masa lalu, bersenda di taman yang indah. Sungguh riangnya di hatiku, karena kini kita berjaya. Citaku tercapai, punyai kebebasan, dan kau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menyusup jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Ikatan telah dijalinkan, hatiku terima terbuka. Segala rasanya di jiwa, kemesraan terjalin cinta. Citaku tercapai, punyai kebebasan, dan kau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menyusup ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua,
Lintas Makassar siang menemani Anda hingga jelang pukul 15 sore hari nanti dan pendengar mengawali perjalanan kita di siang hari ini, hari Selasa 31 Mei 2022. Kita sudah dihibur oleh sinaran dari grup vokal Rumpis ya. Dan lagu ini juga akan bawa kita untuk menyimak rangkaian informasi dalam lintas informasi Sulawesi Selatan. Sebentar ada rekan kami Alpianus Baka yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Baik, lanjut perjalanan kita di Lintas Makassar siang. Ada Parasite. Itu dalam bahasa Inggris ya, tapi aslinya Parasit yang dinyanyikan oleh Gita Gutawa. Kejiwa ketika kita bersama, sungguh mesranya. Petir membangunkanku dari mimpi burukku. Selama